Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Liana di channel Aruna Arutal Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Di video kali ini aku ingin membahas lebih dalam soal diri kalian dan kita akan cari tahu bersama, kita baca bersama kira-kira seperti apa pesan alam semesta untuk kamu. Apa ada yang harus kamu hati-hati atau harus yang kamu lakukan atau sekiranya seperti apa yang bisa kamu perbuat agar kehidupan kamu itu bisa menjadi lebih baik ke depannya. Di pembacaan kali ini pun bersifat secara general, jadi bisa match dengan energi kamu ataupun enggak, dan bisa resonate ataupun enggak. Tapi yang jelas adalah ketika kamu memang menemukan pesan positif di video ini, kamu bisa terapkan sehingga kehidupan kalian bisa menjadi lebih baik dan lebih bervalue ke depannya. Oke, di sini sudah ada dua pilihan pile kartu, ada pile yang di batu kianit dan ada pile di batu aura tourmaline. Jadi kalian bisa pilih salah satu pile yang paling menarik perhatian kalian. Oke, sudah kalian pilih? Kita akan baca dulu di pile yang di batu kianit ini. Untuk kamu yang pilihkan diri kamu di pile pertama ini, di pile blue kianit ini, kita akan buka bersama-sama seperti apa pesan kartu untuk kamu. Kira-kira ada banyak hal yang mungkin harus kamu ubah dari dalam diri kamu dan ada yang perlu kamu hati-hati di luar diri kamu. Jadi kita akan baca satu persatu. Yang pertama untuk internal diri kamu sendiri ya. Kira-kira apa yang harus kamu lakukan atau apa yang harus kamu perbaiki. Ketika kita baca di sini, sepertinya ada banyak hal yang perlu kamu ubah dalam diri kamu untuk bisa menjadikan diri kamu itu pribadi yang jauh lebih baik. Di sini, kamu itu tipikal orang yang moody atau gampang berubah mood. Jadi mungkin mood itu juga bisa karena pikiran dan hati kamu dan batin kamu itu nggak selaras, itu juga bisa. Tapi di sini mood kamu ini biasa ditentukan dengan gimana kondisi orang sekitar mempengaruhi kamu. Tapi memang tiba-tiba kamu tuh kayak bisa berubah langsung nggak mood dan mungkin berapa jam kemudian kamu bisa langsung mood. Ini harus kamu ubah supaya perubahan mood kamu itu nggak dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Karena ketika kamu terlalu moody, itu bukan merugikan kamu doang, tapi itu juga merugikan orang di sekitar kamu. Selain kamu moody, kamu di sini juga orang yang takut mengambil resiko atau kamu terlalu berada dalam zona nyaman. Jadi gini, ketika mungkin kamu sudah berada dalam keadaan di kerjaan misalnya, kamu sudah merasa ya udahlah di kerjaan ini dapat gaji sekian. Padahal diri kamu sendiri tuh pengen lebih berkembang, tapi karena kamu merasa kayak di kerjaan ini juga situasi mungkin cukup nyaman atau kamu ngerasa kayak ya tetap dapat rezeki di tiap bulannya, akhirnya kamu memilih ya udahlah stuck, nggak usah cari kerjaan lain. Padahal diri kamu tuh pingin untuk ada perkembangan terutama di bagian keuangan. Nah, ini yang kamu harus bisa untuk mengajak kerjasama diri kamu sendiri. Kamu mungkin takut ngambil resiko, takut kalau misalnya kerjaan berikutnya tuh nggak sesuai dengan harapan kamu, takut kalau misalnya lingkungannya lebih nggak baik, takut kalau misalnya bosnya lebih galak atau semacamnya. Jadi mungkin ada beberapa hal yang di sini positif, tapi ini juga menghambat diri kamu sebetulnya. Jadi ketika memang kamu merasa di zona nyaman, ketika kamu merasa nggak ada sesuatu lagi yang kamu cari, nggak ada sesuatu lagi yang mungkin kamu kejar atau kamu merasa tertantang, sepertinya kamu harus mencoba untuk mencari zona baru yang mungkin membuat kamu lebih berkembang. Tapi di sini positifnya adalah kamu memang bukan tipikal orang yang suka buru-buru. Dan memang ketika untuk pilihan kerjaan kan memang gak semudah itu untuk kamu memutuskan resign ataupun berhenti kan. Tapi di sini memang ada beberapa pertimbangan. Tapi yang jelas ketika memang kamu ingin berkembang, usahakan diri kamu tuh gak stuck. Misalnya kamu tetap bertahan nih di kerjaan sekarang ini, tapi mungkin kamu bisa mencari alternatif lain, misalnya kerja online atau sambilan untuk freelance atau apapun yang sekiranya bisa membuat diri kamu itu pikiran dan semangat dalam diri kamu itu bisa menjadi lebih terpacu untuk mencari-cari hal baru. Karena itu sangat bagus buat pikiran kamu dan tentunya bagus untuk perkembangan diri kamu sendiri. Lalu yang berikutnya di sini, kamu orangnya terlalu banyak memendam.
Padahal pikiran kamu itu terlalu overthinking, terlalu gampang negative thinking juga ke orang lain, apalagi orang lain yang mungkin kamu baru kenal. Dan di sini kamu rata-rata gampang insecure dengan orang lain itu. Padahal mungkin orang lain itu juga melihat sesuatu yang positif dalam diri kamu, tapi kamu terlalu banyak negatif self-talk. Kamu terlalu banyak berbicara atau mendeskripsikan diri kamu tuh seseorang yang negatif. Mungkin contohnya kamu merasa kamu nggak lebih baik daripada si A, si B, si C, dan itu membuat kamu kayak ya udahlah biarin aja orang dia yang lebih bisa, aku nggak bisa ngapain, ya udahlah aku diem aja. Misalnya seperti itu. Hal yang membuat kamu ciut ini justru itu menghambat proses pengembangan diri kamu. Jadi di sini ketika memang kamu butuh sharing, kamu butuh orang yang bisa lebih mengajari kamu butuh guiding, kamu butuh uh, guide ya, butuh guide, butuh orang yang bisa mengarahkan kamu, butuh sekiranya coach orang yang bisa membuat kamu itu lebih berkembang, kamu gak apa-apa cari dia. Kamu gak apa-apa untuk belajar kursus ataupun kamu belajar sesuatu apapun, itu gak apa-apa. Nah, ketika memang kamu mendengarkan kayak kursus belajar, ketika mendengarkan kata itu dan terjadi reaksi dalam diri kamu kayak gak nyaman atau kamu merasa ada penolakan, itu tanda bahwa diri kamu tuh menolak untuk berkembang sebetulnya. Ada sisi mager yang memang harus kamu ajak kerjasama diri kamu sendiri supaya sisi mager ini tidak menguasai diri kamu. Karena di sini pesannya sangat jelas banget. Ketika memang kamu mengikuti mood kamu ya yang tadi di kartu ini, itu akan membuat hidup kamu merasa stuck dan merasa flat yang seperti ini. Padahal di keadaan ini pun kamu sudah merasa monoton dan berasa nggak ada yang kamu kejar lagi gitu. Lalu di sini ada hal lain lagi yang harus kamu perhatikan. Selain kamu tadi banyak pikiran dan selain kamu banyak memendam, di sini juga ada tanda bahwa kamu tuh orangnya cukup egois, cukup keras kepala, dan ketika emang diomongin atau diberi saran pun, diri kamu tuh kurang bisa untuk mendengarkan. Ya mungkin kamu ngedengerin, tapi untuk melakukan itu belum tentu. Di sini yang kamu harus bisa untuk lebih tahu soal diri kamu sendiri seperti apa, dan kamu harus lebih bisa untuk berkomunikasi dengan diri kamu sendiri. Salah satu cara berkomunikasi di kartu ini pun bisa dengan cara berdoa. Ketika memang berdoa, kamu mungkin kayak lebih memikirkan tentang apa yang kamu inginkan, tentang bagaimana diri kamu, tentang bagaimana keadaan kamu, tentang apa yang kamu rasakan. Di situ kamu bisa lebih mengenal diri kamu sendiri. Jadi di sini poin-poinnya mungkin bisa kamu catat atau kamu tulis. Yang harus kamu lebih kurangi adalah moody kamu. Yang harus bisa kamu lebih ajak bekerja sama adalah rasa takut untuk mengambil resiko dan rasa mager. Mungkin kamu bisa list ya apa yang kamu inginkan, goals kamu seperti apa, dan mungkin itu akan membantu kamu untuk lebih men-track apa yang kamu inginkan, sehingga kamu tuh kayak ngerasa dalam tahun ke tahun ke tahun nggak kayak gini-gini doang kehidupan kamu, tapi kamu bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih bermanfaat dan lebih ada progresnya. Soalnya ketika di sini kita baca pun ya mungkin kamu kayak menikmati aja waktu yang kamu jalani sekarang. Tapi sebetulnya hati kecil kamu merasakan bahwa kamu tuh ingin berubah, kamu ingin berkembang, kamu ingin menjadi orang yang lebih baik daripada yang sekarang ini. Kurangi keluhan. Karena di sini kamu terlalu banyak mengeluh, tapi untuk bergerak maju pun kamu kurang bisa gitu di sini. Kamu kurang mau maksudnya. Padahal kamu bisa, tapi kamu kurang ada niat untuk melakukan itu. Lalu ketika kita baca untuk hal eksternal ataupun pihak eksternal yang mungkin harus kamu cut off, harus kamu perhatikan, harus kamu jaga jarak ya lebih tepatnya. Di sini tuh ada orang yang mungkin menghambat perkembangan jalan kehidupan kamu. Bisa perkembangan karir kamu ataupun bisa kamu yang sekolah ya perkembangan pendidikan kamu. Di sini banyak sekali orang-orang yang mungkin iri hati atau ngomongin sesuatu yang membuat mental kamu itu down. Ini yang harus kamu lebih hati-hati. Hati-hati dalam artian kamu itu harus ingat bahwa kamu tuh tidak bisa untuk mengontrol pikiran dan perasaan orang lain terhadap kamu seperti apa. Kamu tidak bisa mengontrol pandangan orang lain terhadap kamu seperti apa. Tapi yang kamu bisa kontrol adalah pikiran dan perasaan kamu sendiri. Dan yang bisa kamu kontrol itu juga adalah respon kamu terhadap sikap mereka seperti apa.
Kamu tadi ingat ini, di bagian ini bahwa kamu itu orangnya memendam. Kamu terlalu banyak overthinking ya kan di kartu ini. Overthinking kamu ini termasuk gara-gara omongan orang terhadap kamu dan itu yang harus bisa kamu cut. Kamu coba berpikir bahwa kamu tuh nggak senegatif seperti apa yang mereka pikirkan. Ketika memang mereka memikirkan, oh kamu nggak bisa ngelakuin ini, oh kamu gagal ngelakuin ini. Dan ketika memang kamu marah, kamu juga nggak suka, kamu nggak terima, sebetulnya secara nggak langsung diri kamu itu mengklaim apa yang mereka omongkan atau mereka pikirkan soal kamu. Di sini ketika memang kamu nggak pingin dicap negatif, ya kamu jangan pikirkan hal negatif itu memang ada dalam diri kamu. Jadi di sini kamu harus pinter-pinter untuk mengelola atau memfilter apapun kata-kata orang yang sekiranya negatif, jangan kamu ambil. Karena di sini terlalu banyak orang yang nggak tulus dan mau memanfaatkan kamu, terutama di keuangan ataupun bisa memanfaatkan misalnya di seks ataupun di kerjaan. Jadi di banyak hal memanfaatkan itu soalnya nggak cuma duit ya. Memanfaatkan keadaan bisa juga, memanfaatkan ya nafsu yang tadi itu juga bisa. Jadi di sini kamu harus lebih hati-hati dengan orang di sekitar kamu. Kadang-kadang juga ada orang di kartu ini ya, terutama kartu ini, yang sengaja untuk menjadikan kamu itu bergantung pada mereka. Ini nih hubungannya dengan asmara sih sebetulnya. Mungkin kamu dekat dengan orang yang mungkin sudah punya pasangan, ataupun kamu tahu pasangan kamu misalnya punya orang lain selain kamu. Nah, di sini mungkin kamu sulit untuk melepaskan diri, tapi kamu memilih bertahan dengan berbagai pertimbangan. Tapi yang jelas orang ini ingin memanfaatkan kamu dengan menjadikan kamu itu bergantung atau ketergantungan kepada dia. Ini yang harus kamu lebih hati-hati ketika mengenal atau mempercayai orang lain. Takutnya makin kamu ketemu dengan orang yang seperti ini, kamu akan makin punya trust issue dan kamu makin sulit untuk bertemu dengan orang yang benar-benar baik dengan kamu. Karena kamu akan langsung menaruh curiga, menaruh rasa negative thinking ke orang itu. Dan bahkan yang terburuk adalah mungkin kamu bisa mati rasa dengan siapapun orang di sekitar kamu. Di hidup kamu ini, pesan yang paling kuat di sini adalah hati-hati dihianati dalam bentuk apapun. Jadi jangan terlalu menaruh perhatian ataupun menaruh hati kamu tuh 100% pada orang lain. Bahkan meletakkan kepercayaan pun maksimal mungkin 60-70%. Rawan sekali ke pengkhianatan. Ini bisa di area pertemanan ataupun asmara. Dan yang jelas kamu harus lebih tegas dengan orang-orang itu. Harus lebih menjadi diri kamu sendiri. Kamu harus coba karena memang sebuah perkembangan ataupun perubahan dalam diri itu gak bisa langsung instan, tapi kamu harus coba step by step. Coba hal-hal kecil, coba untuk belajar menolak, coba untuk belajar tegas, belajar untuk bisa negor ketika memang orang itu salah atau menyakiti hati kamu. Coba lebih ekspresif tentang apa yang kamu rasakan. Kita akan lanjut ke pesan yang oracle ini. Ada kartu Light Your Fire dan Chakra Healing. Itu memiliki arti yang saling berkesinambungan ataupun saling selaras. Jadi ada hal di sini, Light Your Fire. Apa yang kamu bisa, apa hal positif yang mungkin bisa kamu lakukan dalam diri kamu. Karena selama ini mungkin kamu hanya fokus ke hal yang negatif tanpa kamu benar-benar fokus ke hal yang positif dalam diri kamu sendiri. Kamu tahu kok sebetulnya diri kamu itu bisa berkembang. Kamu tahu kamu bisa untuk mengajak kerja sama diri kamu, mengobrol dengan diri kamu sendiri untuk bisa sama-sama berkembang ke depannya. Selain pahami apa yang kamu bisa, apa yang bisa kamu lakukan, apa yang kamu suka, apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu rasakan, coba benar-benar lebih mendalami diri kamu sendiri. Kamu juga bisa dengan bantuan chakra healing. Chakra healing itu kamu membuka chakra kamu atau membuka energi kamu jauh lebih positif. Kamu tuh orangnya peka banget loh sebetulnya. Kamu tuh tahu banget dengan apa yang terjadi dalam diri kamu dan bahkan mungkin tanpa kamu sadari, kamu itu ketika membatinkan sesuatu dengan sangat kuat, dengan sangat powerful, hasilnya itu kelihatan nyata. Misalnya contoh ya, ketika kamu mau membatinkan, kamu itu nggak suka dengan si A dan kamu tuh kayak ya udahlah, tapi aku nggak mau menyerang dia, tapi kamu kayak aku pasrahin aja. Dan ketika sakit hati kamu tuh bener-bener power banget kekuatannya.
secara sadar nggak sadar, orang yang kamu batinkan itu sebetulnya mengalami hal yang buruk. Dan itu memang terjadi secara kenyataan. Ketika kamu membatinkan apapun, baik itu negatif maupun positif yang sangat kuat, yang sangat yakin dalam diri kamu, itu akan terjadi. Itu ada sisi bahaya dalam diri kamu. Jadi light your fire dan chakra healing kenapa harus seimbang ataupun selaras? Ketika memang kamu hanya berfokus pada fire ataupun pada kemampuan dan kekuatan kamu itu bisa menghancurkan orang ataupun bisa membuat orang itu menjadi jauh lebih baik kehidupannya. Di sini harus seimbangkan karena di yang chakra healing ini, ketika kamu punya kemampuan untuk juga healer ya, atau kayak menyembuhkan ataupun membantu orang lain, itu harus kamu lebih manfaatkan di bagian itu. Tapi harus kamu seimbangkan supaya yang fire ini tidak menyerang kamu dengan cara kamu terlalu banyak menghealing orang ataupun menyembuhkan orang, tapi kamu tidak menyembuhkan diri kamu sendiri. Ataupun kamu harus hati-hati ketika kamu terlalu banyak menyerang orang, membatinkan yang negatif kepada orang lain, dan itu akan menjadi bumerang untuk diri kamu sendiri. Apa yang kamu batinkan itu takutnya akan kena ke diri kamu sendiri. Jadi di sini ketika memang kamu disakiti orang, kamu coba aja ikhlaskan, pasrahkan. Kamu bilang aja dalam hati kamu, segala apapun yang menjadi karma dia, yang buruk, yang baik pun akan segera dia dapatkan. Jadi memang ketika dia menjahati kamu, dan memang karma dia buruk, ya dia akan segera mendapatkan. Jadi kamu tidak mendoakan dia buruk, ataupun kamu tidak mendoakan dia baik, tapi kamu di tengah-tengah aja, kamu mendoakan apapun yang memang dia lakukan akan berbuah, akan segera berbuah untuk dia. Ketika memang kamu punya waktu untuk lebih meditasi ataupun berdoa dengan cara kamu apapun itu, dan kamu bisa lebih meningkatkan afirmasi positif dalam diri kamu, hal itu akan membuat kamu lebih peka dan kamu juga bisa melindungi diri kamu dengan apa yang kamu rasakan. Karena feeling kamu itu kuat banget. Dan feeling kamu itu bukan ke kamu doang, tapi ke orang yang kamu sayang, ke orang sekitar kamu yang kamu fokuskan, itu kuat banget. Bahkan mungkin kamu tahu orang ini jahat atau buruk, orang ini bisa bohong sama kamu atau enggak, kamu juga tahu. Nah, di sini yang kamu harus lebih tingkatkan supaya tingkat kepekaan kamu ini bertambah dan kamu bisa lebih melindungi diri kamu sendiri yang terutama. Kenapa tadi kamu bukan mendoakan dia baik ataupun mendoakan dia buruk? Karena memang ketika kamu benci dengan seseorang, biasanya sulit untuk kamu berdoa yang baik untuk dia. Jadi di sini kita ambil tengah-tengah aja, nggak doa baik, nggak doa buruk, tapi biarkan apapun yang sekiranya alam semesta memang bisa membantu kamu atau bisa membuat karma orang itu berbuah lebih cepat, ya kamu doakan seperti itu aja. Jadi dia akan mengalami ataupun dia akan menjalani hal yang sesuai dengan perbuatan yang dia lakukan. Dia akan menuai hasil dari apapun yang dia lakukan. Kamu berdoa seperti itu aja. Dan tentunya ikhlas, pasrahkan, lepaskan. Jangan keterkaitan dengan hal yang berbau dendam, benci, gak suka, kecewa, sedih. Karena hal itu yang tentunya akan menghambat kamu dan bahkan sangat menghambat perkembangan diri kamu. Untuk kamu yang butuh kristal healing, kamu bisa langsung kunjungi Shopee dan Tokopedia Aruna Arutal Tarot ataupun klik link di description box di bawah video ini. Oke, sekian untuk pembacaan di file pertama dan kita akan lanjut di file yang kedua. Untuk kamu yang mengambilkan diri kamu di file Aura Tourmaline ini adalah kartu-kartu untuk energi kalian, energi kamu. Jadi di sini kita akan baca tentang apa pesan alam semesta untuk internal diri kamu dan apa pesan alam semesta untuk eksternal diri kamu. Jadi apa yang perlu kamu perbaiki dalam diri kamu sendiri dan apa yang perlu kamu hati-hati pada orang-orang sekitar kamu. Jadi di sini ada pesan positif dan negatifnya untuk kamu, untuk sisi negatif dan sisi positif dalam diri kamu sendiri. Sisi positifnya adalah kamu itu sebetulnya orang yang mencintai diri kamu sendiri, mencintai diri kamu banget dan kamu akan mengusahakan hal apapun itu untuk membahagiakan kamu. Kamu tipikal yang selalu punya ide, selalu punya cara, selalu punya pemikiran yang mungkin gak terpikirkan oleh orang lain. Dan ide itu biasanya membawa kamu ke arah kebahagiaan.
Tapi kamu harus lebih hati-hati juga di sini. Karena ketika kita bilang tadi, kamu adalah orang yang mencari kebahagiaan kamu. Dan ketika kamu salah ketemu orang, kamu salah memilih pasangan, kamu akan sebucin itu sama pasangan kamu, dan itu yang akan membuat kamu menjadi terperosok dalam pilihan kamu sendiri jadinya. Jadi di sini pesan positifnya, kamu tuh adalah orang yang sangat mengutamakan kebahagiaan diri kamu, tapi jangan salah ketika kebahagiaan kamu ini ada di orang lain, kamu bergantung kebahagiaan kamu ini pada orang lain, di situ sepertinya diri kamu akan ada menderitanya. Kamu harus hati-hati dengan pilihan orang ataupun pilihan pasangan yang memang kamu cinta nanti ke depannya. Soalnya di sini kamu tuh orangnya rawan sakit hati, rawan tersinggungan, dan rawan marah. Kamu tuh gampang marah, gampang temperamen. Dan kalau misalnya kamu udah marah dan temperamen, pasti udah kelihatan banget sikap kamu tuh berubah. Kamu tuh tipikal orang yang bukan fake ataupun munafik, karena di sini kamu akan menunjukkan seperti apa diri kamu, seperti apa yang kamu rasakan. Ketika emang kamu nggak suka, kamu akan nggak suka, dan biasanya kata-kata kamu itu pedes banget. Kata-kata kamu tuh secara langsung biasanya kayak bisa menyakiti orang lain. Tapi di sini sadar nggak sadar kamu ngelakuin hal ini. Kadang kamu mungkin sadar kamu kayak nyakitin orang dengan kata-kata kamu, tapi kadang-kadang kamu ngerasa nggak sadar dan kamu ngerasa itu kesalahan orang itu. Di sini mungkin kamu kadang-kadang nggak mau tahu tentang apapun yang orang itu lakukan. Ketika emang nyakitin hati kamu akan ngebalas dendam lebih parah daripada apa yang dia lakukan. Kamu harus hati-hati dengan kemampuan diri kamu sendiri, karena di sini ketika memang kamu sudah punya rasa dendam, apalagi di sini kita tadi bilang kamu tuh orang yang mencari kebahagiaan diri kamu. Jadi ketika kamu ngerasa kayak belum puas untuk membalas dendam kepada seseorang, kamu akan terus-terusan mikirin cara itu dan kamu akan berusaha untuk menyakiti dia gimana pun caranya. Nah, ini yang agak kamu harus lebih hati-hati. Karena dengan kamu memikirkan orang lain, kamu memikirkan cara untuk menjatuhkan orang ataupun mencelakai orang, ataupun balas dendam kepada siapapun itu sebetulnya merusak diri kamu sendiri, itu merusak pikiran dan batin kamu sendiri. Memang secara ego, secara kepuasan ya, kamu dapat kepuasan itu. Cuman sebetulnya kamu membuang-buang waktu dan malah kamu merusak tujuan kamu untuk bisa menjadi lebih bahagia. Ya meskipun kamu bahagia mungkin dengan balas dendam, tapi sebetulnya itu cuma sementara, cuma sesaat, dan gak akan langgeng untuk jangka panjang perasaan senang itu. Lalu di sini yang harus kamu lakukan ataupun pesan untuk kamu ya dari alam semesta. Kadang ketika memang kamu itu terlalu bucin sama seseorang, kamu tuh gampang dibodohi, kamu tuh gampang dimanfaatkan, dan kamu tuh bisa untuk ngelakuin dan ngasih apapun demi orang itu. Itu yang sebetulnya akan merugikan kamu, terutama merugikan keuangan kamu sendiri. Yang tadinya mungkin kamu bisa nabung per bulan sekian juta, gara-gara orang itu, gara-gara kamu dimanfaatkan, akhirnya uang kamu habis, ataupun kamu sampai pinjol, kamu sampai meminjamkan orang itu duit, tapi dengan nama kamu. Nah, di sini yang kamu harus bisa lebih mikir ya. Kamu harus bisa lebih berani untuk memberikan batas antara kebahagiaan yang kamu cari itu memang membuat kamu bahagia atau membuat kamu sengsara. Dan cara untuk tahu apakah kebahagiaan itu membuat kamu bahagia ataupun sengsara, di sini kamu harus belajar untuk menggantungkan kebahagiaan itu bukan pada orang lain, tapi pada diri kamu sendiri. Dengan begitu, ketika memang kamu merasakan atau kamu punya feeling bahwa orang itu akan memanfaatkan kamu, atau orang itu terus-terusan menyiksa kamu dengan menyiksa batin kamu ya terutama, kamu bisa untuk melepaskan diri dari dia. Kalau misalnya kamu menggantungkan kebahagiaan pada seseorang, kamu akan sulit untuk melepaskan diri pada orang itu. Kamu akan sulit untuk membuat diri kamu itu bisa lebih tegas dalam mengambil keputusan untuk pergi dari orang itu. Jadi ketika kamu bucin ya, dan orang ataupun pasangan yang kamu bucinkan ini adalah toksik, kamu tuh akan tetap bertahan loh. Kamu akan tetap menerima kekurangan dia. Bukan kekurangan dia lagi, tapi ketoksikan dia pun kamu akan terima. Itu yang agak bahaya di sini. Jadi kamu harus bisa pintar-pintar untuk seimbangkan, pintar-pintar untuk melatih bahwa kebahagiaan yang kamu cari itu ya di dalam diri kamu sendiri, bukan di siapapun, bukan kepada apapun.
Dan yang perlu kamu hati-hati di sini dari eksternal kamu ya. Tadi kan pesan untuk internal, sekarang pesan untuk eksternal kamu. Banyak sekali orang yang berusaha untuk memperdaya kamu. Banyak sekali orang yang tahu bahwa kamu itu ketika memang bisa diambil hatinya, ketika disanjung-sanjung, ketika memang kamu diapresiasi, ketika kamu diberikan kata-kata yang manis atau perhatian yang jor-joran, kamu tuh bakalan didapetin hatinya. Nah, orang-orang itu udah bisa menebak ke arah sana. Apalagi lawan jenis. Ketika lawan jenis itu memberikan perhatian kepada kamu yang jor-joran, kamu tuh akan gampang luluh hatinya. Dan di situ yang mereka manfaatkan, mereka akan memperdaya kamu dan mereka akan mendekati kamu banget. Itu namanya kalau nggak salah love bombing ya. Mereka akan jor-joran memberikan perhatian, tapi sekiranya setelah mereka mendapatkan kamu, mereka akan seenaknya sama kamu, mungkin hilang-hilangan ataupun mereka akan on off dengan hubungan kalian. Dan di situ yang membuat mereka tuh merasa kamu akan ketergantungan sama mereka. Dan memanfaatkan di sini tuh atau memperdaya ya, itu semata-mata untuk keuntungan mereka, bukan untuk keuntungan kamu ataupun keuntungan hubungan kalian. Memang di sini mereka ada yang memanfaatkan kamu secara terang-terangan dan mungkin kamu udah tahu. Tapi karena saking bucinnya kamu jadi kayak menutup mata, menutup batin untuk melihat bahwa mereka itu memanfaatkan kamu. Dan di sini kamu harus juga hati-hati dengan diri kamu atau perkataan kamu, karena di sini ada berpotensi untuk menyakiti orang lain. Yang seperti tadi kita baca, yang harus kamu ubah dalam diri kamu adalah dengan mengatur cara omong kamu terhadap orang lain seperti apa. Karena mungkin mereka sakit hati dan secara nggak langsung ya mereka akan mencerminkan seperti apa yang kamu lakukan. Ketika kamu sakit hati, kamu balas dendam dan kamu akan menemukan orang yang ketika sakit hati dengan perkataan ataupun sikap kamu, mereka akan balas dendam kepada kamu. Untuk orang yang di eksternal kamu pun sebetulnya ada orang-orang yang baik. Tapi sayangnya ya di asmara, kamu tuh kenapa kalau misalnya kamu mau menanyakan, kenapa kamu dapetin orang yang mungkin kurang bener atau orang yang ujung-ujungnya itu licik sama kamu? Di sini kamu harus introspeksi dan harus kenali diri kamu lebih dalam dan kamu harus ubah apa yang kurang dari diri kamu. Kamu harus meningkatkan value dalam diri kamu, karena ketika kamu meningkatkan value, kamu juga akan bertemu dengan orang yang value-nya lebih baik ke depannya. Sebetulnya kamu tahu kok, kamu tuh dekat dengan orang-orang yang baik juga sebetulnya di sini. Dan di sini, misalnya di asmara ya, kamu ada 2 cowok yang dekat sama kamu dan mungkin satunya baik, satunya kurang baik. Tapi di sini kamu tuh akan selalu ke-trigger atau tertantang untuk mendapatkan hati orang yang gak baik ini daripada cowok yang baik ini. Itu yang harus kamu tanyakan dalam diri kamu sendiri, itu yang harus kamu coba telaah ya. Kamu coba cari kenapa kamu ke-trigger sama orang-orang yang mungkin berpotensi nyakitin kamu ketimbang kamu memfokuskan hati kamu kepada orang yang baik sama kamu. Dan memang pada dasarnya kamu tuh suka tantangan dan kamu tuh suka banget untuk menaklukkan hati orang yang sekiranya sulit untuk kamu dapetin atau orang-orang yang sekiranya bad boy ataupun bad girl kayak kamu tuh emang lebih fokusnya tuh ke arah situ. Jadi di sini kamu ketika emang bisa mengubah mindset, mengubah circle pertemanan kamu, mengubah diri kamu sendiri, mengubah hal-hal yang sekiranya negatif dari dalam diri kamu, pastinya kamu nanti akan mengubah mindset kamu juga dan pastinya kamu bisa untuk mengubah kedekatan kamu dengan orang-orang yang jauh lebih positif auranya, jauh lebih positif energinya juga. Untuk kamu yang mungkin ingin lebih meningkatkan aura kamu bisa gunakan aura tourmaline ini. Dan untuk kristal apapun yang mungkin ingin kamu cari, kamu bisa langsung kunjungi Shopee dan Tokopedia Aruna Aruta Tarot ataupun kalian bisa klik link di description box di bawah ini. Ada link di situ. Dan kita akan ke pesan di kartu oracle ini, ada pesan Sacred Contracts dan Intuitive Awakening. Jadi di sini ketika kita baca kamu harus bisa untuk mengajak diri kamu bekerja sama ataupun berkomitmen dengan diri kamu sendiri. Cari hal yang memang membuat kamu bahagia dan kamu tuh sebetulnya tahu apa yang membuat kamu bahagia. Di sini ketika emang kamu lagi bingung dan kamu nggak tahu kamu harus mengambil keputusan yang mana, lebih baik kamu diem dan kamu mendengarkan kata hati kamu.
Kamu gak usah ragu sama diri kamu. Meskipun tadi kita baca, kamu tuh fokus pada kebahagiaan diri kamu. Kamu cuman perlu yakin dan kamu percaya dengan apa yang kamu pikirkan. Nah, tapi di sini kamu emang harus mengubah pikiran kamu itu ke arah yang lebih positif. Dan kamu tahu apa sebetulnya tujuan kamu. Dan dengarkan apa kata hati kamu. Ketika memang kamu sudah punya feeling gak enak tentang seseorang ataupun tentang mengambil keputusan di bidang apapun, mengambil keputusan di kerjaan, mengambil keputusan untuk sekolah, mengambil keputusan untuk berpisah ataupun lanjut, kamu tuh punya inner feeling, punya feeling yang kuat, dan ketika memang kamu rasakan itu nggak enak, lebih baik kamu nggak lanjutkan, dan sebaliknya. Ketika memang kamu merasa enak dan kamu merasakan kamu happy dengan apa yang kamu jalani, kamu nggak apa-apa lakukan, karena itu akan berhasil dan pasti berhasil. Kamu harus yakin sama diri kamu, dan tentunya di sini jangan buru-buru untuk ambil keputusan, santai aja. Santai tapi tetap mencari yang terbaik, tapi tetap mencari yang menjadi sumber kebahagiaan kamu. Jadi di sini untuk mencari orang pun kamu harus pilih-pilih. Kamu harus pilih-pilih orang yang sekiranya bisa kamu ajak ngomong, kamu ajak sharing, orang yang bisa mengerti kamu dan kamu mengerti dia, orang yang bisa satu visi misi sama kamu. Meskipun kalian beda pemikiran, tapi kalian bisa untuk menselaraskan itu. Kamu gak apa-apa pilih orang yang seperti itu. Kamu pilih orang lihat dari personalitinya, kamu juga lihat dari seberapa bisa dia kamu ajak komunikasi dan kerjasama untuk kehidupan kalian berdua yang jauh lebih baik ke depannya. Dan satu lagi yang penting adalah ketika memang kamu sudah mencapai sesuatu yang baik, kamu hati-hati lupa diri, hati-hati sombong. Karena itu yang bisa menghancurkan diri kamu dan kembali ke titik nol. Oke, sekian untuk pembacaan di video kali ini, dan untuk kalian yang mau melakukan private reading, kalian bisa langsung kunjungi Instagram Aruna Arutal Tarot, ataupun kalian bisa klik link di bawah video ini di description box. Dan untuk kalian yang mungkin ingin memberikan saran ataupun kritik, kalian bisa ketikkan di kolom komentar, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!